Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke informasi yang akan saya sampaikan, alangkah lebih baiknya teman-teman semua berikan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Dan kami doakan semoga dalam kegiatan teman-teman selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta rezeki yang berkah, barokah, dan banyak sekali. Baik, tahukah teman-teman tentang belati? Bahwa belati adalah salah satu bentuk evolusi dari pisau potong. Adalah salah satu senjata yang dipakai manusia dalam sebuah pertarungan. Ia memiliki dua sisi yang sama tajam dan meruncing di ujungnya. Biasanya belati tak lebih panjang dari 50 cm. Melihat bentuknya, belati cocok untuk pertarungan jarak dekat seperti menusuk dan menikam lawan. Para petarung zaman batu sekira 20.000 SM mencoba menciptakan senjata untuk pertahanan diri. Salah satunya belati yang terbuat dari batu. Biasanya dipilih dari daerah berkapur. Guna mendapat tepi yang tajam, batu tersebut dipukulkan dengan batu lain hingga membentuk sisi yang tajam. Agar nyaman digenggam, gagangnya dililitkan kulit atau bagian otot hewan. Bisa dipakai tentara Romawi dengan diikatkan di sisi kiri tubuh. Panjangnya tak lebih dari 30 cm. Bentuk mata belatinya seperti daun. Ini merupakan jenis belati Pugio, yang dimana Pugio menjadi senjata terakhir jika senjata utama seperti pedang atau tombak sudah lepas dari tangan. Namanya menjadi terkenal setelah digunakan Marcus Brutus, seorang senator, untuk menikam Gaius Julius Caesar pada 100-44 SM. Kemudian belati Liberia. Para pandai besi dari kawasan Liberia di selatan Spanyol sejak abad ke-5 SM sebelum Masehi terkenal sebagai pembuat belati berbahan besi berkualitas. Bentuknya masih sederhana, dengan mata belati berbentuk segitiga dan menyambung dengan bagian gagangnya. Model belati Liberiane kemudian diadopsi pasukan Hannibal dari Kartago yang terletak di Mediterania dan menjadi pesaing utama Romawi. Kemudian belati Melayu. Masyarakat Nusantara mengenal besi pada abad-abad terakhir sebelum Masehi. Dari sinilah muncul pembuatan belati khas berbahan besi yang disebut keris. Selain besi, beberapa keris terbuat dari meteorit, pecahan batu meteor yang jatuh ke bumi, yang mengandung bahan logam semacam titanium. Keris memiliki bentuk bergelombang dengan panjang sekira 40 cm. Di Jawa Barat terdapat kujang, sementara Aceh punya rencong. Kemudian kuilon. Berkembang di deretan Eropa pada abad ke-10, mata belatinya ramping dan terdapat semacam besi pembatas antara mata belati dan bagian yang digenggam untuk melindungi tangan ketika mengayuhkan belati. Lalu di ujung bagian gagang yang digenggam terdapat logam yang biasanya terbentuk bulat. Fungsi logam ini tentunya yang biasanya disebut pomel untuk memukul balik lawan. Kemudian bentuk jenis belati rondel. Belati ini berkembang di Eropa, khususnya Inggris, sekira abad ke-13 dan biasa dipakai para ksatria. Mata belati berbentuknya ramping, sederhana, meruncing di ujung. Sebagai penunjang duel jarak dekat, beratnya pun tak sampai setengah kilogram. Dengan panjang sekitar 30 cm, pegangannya sering dibuat dari tulang atau kayu. Kemudian stiletto, yang dimana belati yang ramping ini berkembang di Italia sekira 1600-an. Diambil dari kata stilus atau alat menulis era Yunani kuno. Mata pisaunya ramping, terdiri dari 3 atau 4 sisi dan meruncing di ujung. Bentuknya yang sederhana menjadikan mudah disembunyikan kala akan digunakan untuk menyergap musuh.
Stiletto bisa menembus sela-sela baju zirah sebab bentuk mata pisaunya yang ramping. Kemudian jenis belati Katar. Belati dengan ganggang atau pegangan berbentuk huruf H ini berkembang di daerah Punjab, India. Mata belatinya sederhana, berbentuk segitiga, dengan ketajaman di kedua sisinya. Selain sebagai senjata, Katar menunjukkan status pemakainya. Seorang pemburu harimau dari Punjab kadang hanya menggunakan Katar sebagai senjata, yang menunjukkan tingkat keahlian dan keberaniannya. Ketika Inggris berkuasa di India, Katar menjadi barang koleksi para kolektor dari Eropa. Kemudian belati Arkansas. Belati dari Arkansas, Amerika Serikat ini sering disebut tusuk gigi dari Arkansas. Model mata pisaunya sederhana ya. Kemudian berbentuk segitiga sama kaki dengan ujung runcing dengan memiliki panjang sekira 30 cm. Kemudian belati ini memiliki keseimbangan berbentuk dan berat yang baik sehingga cocok jika dilempar ke arah sasaran. Salah satu pembuat pisau ini adalah James Blake. Yang juga terkenal dengan pembuat pisau jenis Bowie. Kemudian jenis belati Gerber. Model paling terkenal dari belati Gerber ini adalah Mark II yang jadi favorit pasukan Amerika di Palagan Vietnam. Nama Gerber diambil dari nama keluarga pembuat pisau PT Gerber dari Oregon, Amerika Serikat pada tahun 1968. Al Mort, seorang imigran Cina di Amerika dan mantan anggota cadangan pasukan khusus, bergabung dengan perusahaan Gerber dan merancang belati Gerber dengan tambahan gerigi. Baiklah, itulah informasi yang kami bagikan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua, dan semoga ilmu kita semakin menambah, khususnya tentang sesuatu yang belum kita ketahui. Lagi-lagi kami mengingatkan ya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng agar kami selalu mengupload konten-konten yang bermanfaat serta channel kami berkembang pesat. Terima kasih, sampai jumpa.